Duduk, tenang, kondusif. Kita dengarkan sama-sama tausiah hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habibana Ali Zindan. Kepada beliau al-waqaf falyatafaddal. Shallu ala Muhammad. Tolong jangan berdiri bang, kasihan yang belakang gak kelihatan bang. Diatur posisinya. Boleh masuk ke majelis, boleh. Majelis masih kosong. Diatur posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru. Begitu juga dari para habaib, para abna'i Rasulillah, para anak cucu baginda Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para darah daging Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak ada di hadapan kita. Ada Al-Habib Muhammad bin Umar, ada Habib Ali bin Umar, dan para habaib yang lainnya yang insyaallah mudah-mudahan para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah, dan diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala zahir dan batinnya. Begitu juga tidak lupa kepada sahibul bait, sahibul hajah. Saya punya sahabat Haji Farhan Maulana dan juga keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia beliau fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi zahir dan batinnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segenap keluarganya dijaga oleh Allah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada segenap para panitia yang bekerja keras sehingga tercipta perayaan Isra wal Mi'raj dan juga haul. Yang insyaallah para panitia diistiqamahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang hadir ada di tempat ini dan masyarakat yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Yang berumah tangga jadi sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya, yang mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah di setiap waktu dan saatnya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita sudah ada di dalam bulan Sya'ban. Namun tidak ada salah untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi dalam bulan Rajab. Karena apa? Karena keduanya ada keagungan masing-masing, saudara, dan berkaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi, dan Ramadan adalah bulan kebanggaan umat baginda Nabi Muhammad. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bahas tentang Rajab, dipilih oleh Allah
menjadi bulannya Allah? Apa sebab bulan Rajab menjadi bulannya Allah? Bila mana kita menjawab Rajab dipilih menjadi bulannya Allah, sehingga Nabi yang mengatakan Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Apabila jawabannya adalah min ashhuril hurum, Rajab termasuk bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara, bila mana jawabannya min ashhuril hurum, maka jawabannya kurang tepat dan kurang pas. Kenapa? Karena ashhurul hurum ada 4. Ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi menyatakan di dalam hadisnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah informasikan di dalam firman-Nya bahwasannya 4 bulan, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan adalah bulan Rajab. Kalau misalnya bulan Rajab ini adalah min ashhurul hurum, kenapa Allah taala tidak memilih bulan Muharram dan bulan yang lain, saudara? Padahal ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, sebagaimana Allah menyatakan di dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Allah menyatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan fi kitabillah, sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah ditetapkan Tuhan tidak ada satu tangan yang dapat merubahnya, tidak ada satu tangan dan satu kekuatan yang bisa menambah ataupun mengurangi. Sehebat apapun peneliti, secanggih apapun teknologi, tidak ada yang dapat menambah ataupun mengurangi walaupun 1 hari, saudara. Kenapa? Ketetapan Allah. Kapan Allah menetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, hanya ada 12 bulan yang berlaku. Mau Samsiyah, mau Qamariyah, mau Hijriyah, mau Masehi, hanya ada 12 bulan, gak kurang, gak lebih, saudara. Nah, Allah memberikan informasi minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia yang tadi sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta Rajab. Nah, kalau misalnya jawabannya Rajab dipilih menjadi bulannya Allah, kenapa? Karena ashhurul hurum, maka kenapa Allah tidak memilih bulan yang lain? Sehingga jawaban yang tepat, jawaban yang pas, Rajab dijadikan bulan kebanggaan Allah karena di dalamnya ada pertemuan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad. Ada perjumpaan, ada pertemuan antara Khalik dengan makhluk, ada pertemuan antara Allah dengan Sayyiduna Muhammad, ada pertemuan kekasih dengan sang kekasih, sehingga Rajab dipilih oleh Allah menjadi bulan kebanggaannya, saudara. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, terjadi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena 3 alasan, karena 3 penyebab. Penyebab yang pertama, Allah Ta'ala rindu dengan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kangen dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, Allah ingin menghibur Nabi, Allah ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi dalam keadaan bersedih ditinggal oleh orang-orang terkasih, sehingga tahun-tahun itu dikatakan sanatul khazan, tahun kesedihan Nabi Muhammad. Sehingga Allah hibur dengan rekreasi, dengan pariwisata tingkat tinggi, dengan jalan-jalan yang berkelas, sehingga terjadi Isra wal Mi'raj. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, alasan yang ketiga terjadi Isra wal Mi'raj karena ada perdebatan antara bumi dengan langit. Bumi bilang, "Hei langit, saya lebih mulia, saya lebih hebat." Langit tanya, "Kenapa wahai bumi?" Allah Ta'ala ciptakan saya, kata bumi, dengan penuh keindahan. Ada hutan belantara, ada pegunungan, ada lautan, ada keindahan-keindahan alam. Langit menjawab, kalau misalnya keindahan menjadi barometer, menjadi salah satu patokan, sesuatu itu menjadi mulia, saya nggak kalah indah. Saya punya bintang kejora, saya punya planet yang berputar pada porosnya, saya punya mentari, saya punya rembulan, saya punya keindahan-keindahan alam. Kemudian bumi bilang, tetap wahai langit, aku lebih mulia dari engkau. Kenapa wahai bumi? Kata bumi, karena aku memiliki tempat-tempat mulia. Aku punya Mekah, aku punya Madinah, aku punya Masjidil Aqsa, aku punya tempat-tempat munajat para anbiya. Langit bilang, kalau kita bicara tempat mulia, saya juga punya. Saya punya arsy, saya punya kursi, saya punya kolam,
dan bahkan saya punya Baitul Ma'mur, tempat ibadah para malaikat. Kemudian bumi bilang, tetap wahai langit, saya lebih mulia. Kenapa? Karena saya punya baginda Nabi Muhammad. Dia hidup di atas saya, berjalan di diri saya, dan akan wafat dan dikuburkan dalam diri saya. Sehingga langit tidak punya perbandingan, langit tidak punya jawaban, sehingga langit munajat kepada Allah, ya Rabb, takdirkan Nabi Muhammad melintasi diriku, menginjak diriku, dan akhirnya terjadi Mi'raj. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan dialog ini antara bumi dengan langit, kita dapat mengenal, kita dapat mengambil hikmah. Apa itu? Ternyata patokan kemuliaan, patokan kehebatan, barometer daripada kemuliaan dan kehebatan bukan karena pangkat yang tinggi, bukan karena harta yang berlimpah, bukan karena paras yang rupawan, tapi patokan kemuliaan adanya dan hadirnya Sayyiduna Muhammad. Buat apa pangkat tinggi tapi dia nggak cinta sama Nabi, saudara? Buat apa dia punya harta tapi dia menjadi orang yang jauh dengan Nabi Muhammad? Buat apa dia menjadi orang yang tampan tapi mereka tidak beriman kepada Sayyiduna Muhammad? Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ini menjadi patokan dalam kehidupan kita. Bila mana anda ingin menjadi seorang hamba yang dicintai ilahi dan juga dirindukan sang Nabi, maka hadirkan Nabi Muhammad dalam pribadi dan hari-hari kita, saudara. Sehingga mudah-mudahan berkat Rajab, berkat Ramadan, berkat Sya'ban, dan mudah-mudahan berkat Ramadan Allah Ta'ala kasih kita untuk bisa cinta dengan sempurna kepada Sayyiduna Muhammad. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan yang istimewa ini banyak hikmah yang luar biasa. Terjadi Isra wal Mi'raj, dua perjalanan. Isra perjalanan lintas masjid, dan Mi'raj perjalanan lintas alam dan lintas dimensi, saudara. Perjalanan lintas masjid ini ditempuh oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Mekah ke Palestina. Untuk apa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi? Untuk menunjukkan daripada apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah ketika Rasulullah sudah menjalani perjalanan yang agung ini, ketika perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sudah dilalui, Rasulullah kembali, dikatakan Rasulullah itu kembali berbagai macam daripada pendapat. Lailan di sini artinya sebagian malam, bukan semalam suntuk. Perjalanan yang panjang. Kalau kita bicara tentang logika, perjalanan di kala itu di masa Nabi dari Mekah ke Palestina, satu perjalanan berangkat memakan waktu 1 bulan, kembali memakan waktu 1 bulan. Jadi kalau pulang pergi 2 bulan. Sebagian riwayat mengatakan bila memakai onta yang tercepat mereka menempuh perjalanan 40 hari 40 malam, saudara. Tapi Nabi perjalanannya bukan hanya lintas masjid, bukan hanya Mekah sampai ke Palestina, tapi sampai menembus sampai langit ke-7. Ternyata ditempuh dengan beberapa menit saja, saudara. Bahkan ulama ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan lagi para ulama pendapatnya apa? Ketika Rasulullah naik ke langit perjalanan Isra wal Mi'raj, dari tempat tidur itu ketika Rasulullah jalan kembali Nabi Muhammad, tempat tidur Nabi panas tubuhnya masih belum hilang, saudara. Kita kalau lagi duduk di sofa atau lagi duduk di karpet, kita bangun, kalau kita pegang masih ada tuh angetnya tuh. Anget daripada apa? Daripada tubuh kita, panas tubuh kita. Kalau Anda berdiri kemudian Anda duduk lagi, mungkin angetnya sudah hilang, hitungan detik sudah hilang, saudara. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi perjalanan panjang ini. Ketika Rasulullah kembali, ketika Rasulullah merenung di depan rumahnya, Rasulullah memikirkan bagaimana caranya saya untuk menyampaikan peristiwa agung ini. Gimana caranya? Saya bingung. Kenapa Nabi bingung? Karena ini perjalanan nggak bisa diterima dengan logika, saudara. Perjalanan 2 bulan ditempuh dengan beberapa detik, nggak bisa dipakai dengan logika. Sehingga Nabi bingung.
Ketika Nabi bingung, kebetulan Abu Jahal lewat. Dilihat Nabi sedang termenung, ditanya, wahai Muhammad, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau sedang pikirkan? Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Jahal, saya ini baru kembali. Ditanya sama Abu Jahal, dari mana kau Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan, saya baru kembali dari Palestina. Nabi belum ceritakan tentang Mi'raj, baru ingin menceritakan Isra'nya, perjalanan lintas masjidnya. Saya baru kembali dari Palestina. Kata Abu Jahal, saya baru kelihatan, baru melihat Anda sore tadi. Kapan Anda berangkat, kapan Anda kembali? Gak bisa Anda mengatakan dari Palestina dengan hitungan singkat seperti ini. Sehingga Abu Jahal mengatakan, nah inilah celah bagiku untuk mempermalukan Muhammad. Dikumpulkanlah massa, baik orang-orang muslimnya maupun orang-orang kafir Quraisynya. Dan Nabi menyampaikan akan hal itu. Saya dari Palestina, begini, saya diceritakan oleh Nabi. Saya ke Palestina, saya baru kembali dengan hitungan beberapa detik saja. Sehingga saat itu keadaan saat itu kota Mekah terpecah menjadi 3 bagian, saudara. Bagian yang pertama, orang kafir mendengar cerita Isra Nabi, mereka tambah benci kepada Nabi dan tambah menuduh Nabi sebagai pembohong, saudara. Kelompok yang kedua, pecahan yang kedua, yaitu pecahan orang munafik. Mereka muslim, mereka sudah Islam, mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi ketika mendengar peristiwa Isra Nabi, ternyata itu mempengaruhi keimanannya. Dan mereka mengatakan, wah kita salah ngikutin Muhammad. Pembohong ini di luar logika. Oh nggak bisa, wah ternyata kita salah. Wah akhirnya mereka murtad. Na'udzubillahi min. Nah saudara, perjalanan ini memberikan pelajaran buat kita. Tidak semua yang terjadi itu bisa diterima dengan akal. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dipercaya dan diterima dengan iman, saudara. Enggak semua ibadah dan tidak semua takdir dari Allah. Dan apapun yang terjadi di muka bumi ini bisa kita terima dengan akal. Tapi ada beberapa bagian yang itu harus kita terima dengan iman kepada Allah Subhanahu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada orang dikubur, udah dikubur, bangkit lagi, hidup lagi. Ada. Mbah Soleh udah meninggal. Mbah Soleh ini muridnya Sunan Ampel, udah meninggal. Mbah Soleh ini kegiatannya, tugasnya itu suka apa? Nyapu masjid Sunan Ampel. Beliau ini khidmat sama Sunan Ampel, ngelayanin. Bagian dia bersih-bersih masjid. Ketika beliau meninggal, masjid gak keurus, tambah kotor. Tiba-tiba paginya ada yang nyapu, yaitu Mbah Soleh. Dan itu hidup beberapa tahun sampai wafat. Meninggal lagi Mbah Soleh. Sampai 7 kali, saudara. Sampai 7 kali dia wafat. Hidup panjang. Dia khidmat lagi, kemudian wafat. Masjid tidak diurus, tahu-tahu apa besok pagi ada lagi. Sampai 7 makamnya. Kalau Anda ziarah ke Surabaya, itu makam Mbah Soleh ada 7, saudara. Ini kalau ente pengen terima sama akal, nggak bakal masuk. Tapi hanya bisa diterima dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya Isra tidak bisa diterima dengan akal, tetapi bisa diterima dengan iman. Dan inilah cara Allah untuk melihat siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama orang kafir, mereka tambah benci sama Nabi. Golongan yang kedua orang-orang munafik, mereka akhirnya murtad. Golongan yang ketiga siapa? Golongan yang ketiga orang-orang beriman. Mereka mendengar keagungan ini, mereka tambah beriman kepada Allah dan Rasulnya, saudara. Nah mudah-mudahan kita termasuk golongan ketiga, kita tambah beriman kepada Allah dan Rasul. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, tapi ada sebagian di antara mereka masih mencari celah untuk bisa mengolok-olok Nabi Muhammad, untuk bisa melecehkan dan juga menunjukkan bahwasannya itu semua bohong. Tapi semua dipatahkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
Di antara mereka memberikan dan mengajukan pertanyaan. Wahai Muhammad, kalau kau betul-betul ke Palestina, bolehkah saya memberikan pertanyaan? Kata Nabi, silahkan. Pertanyaan pertama, saya pengen tanya. Ini kata orang-orang yang sudah sering ke Masjidil Aqsa, sering ke Palestina nih. Mereka tanya, saya pengen tanya, jumlah pintu-pintu yang ada di Masjidil Aqsa ada berapa? Kemudian ditanya lagi, jumlah jendela di situ ada berapa? Bahkan ada pertanyaan yang lebih ekstrim lagi. Apa pertanyaannya? Jarak dari masjid ke gunung berapa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang diajukan. Nabi Muhammad ini ke Palestina bukan buat ngukur pintu, bukan buat ngitung jendela. Rasulullah itu ke Masjidil Aqsa untuk senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala perintah mengambil barokah, tabarruk ke tempat-tempat para anbiya. Kemudian untuk apa? Melaksanakan daripada perintah Allah. Dan untuk apa? Dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah. Bukan buat ukur jendela, ngitung jendela. Sama. Kalau misalnya Anda ke Istiqlal, ente pengen sholat Jumat ke Istiqlal, pulang-pulang ente bilang, Beb, saya tadi dari Istiqlal. Ah, nggak percaya? Boleh nggak saya tanya? Boleh. Berapa ada tiang-tiang yang ada di Istiqlal? Pasti bingung. Kenapa? Ente orang niat pengen sholat, selesai sholat pulang. Nggak bakal dan nggak akan fokus ke sana. Begitulah Nabi Muhammad. Nabi itu ke Palestina, Nabi ke Masjidil Aqsa untuk ibadah kepada Allah. Nabi nggak ngitungin jendela, tapi subhanallah, Allah jaga kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat Masjidil Aqsa, sehingga Masjidil Aqsa ada di atas rumah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Agil atau Udail. Di atas rumahnya. Itu Masjidil Aqsa kelihatan sama Nabi di tempat yang Nabi bisa ngelihat. Ketika dipertanyakan berapa jumlah daripada pintu, maka di situ dihitung sama Nabi Muhammad, jumlahnya sekian. Dihitung. Sekian, betul. Berapa jumlah jendelanya? Sekian, betul. Berapa jaraknya? Dihitungin tuh. Jaraknya kasih tahu sama malaikat, dikasih kunci jawaban sama Allah, sehingga semua pertanyaannya dijawab dengan tepat dan benar oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitulah peristiwa Isra yang di luar logika. Namun hal ini kita terima dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketika Nabi Mi'raj, perjalanan yang luar biasa, menempuh perjalanan yang sungguh istimewa. Tidak ada orang yang pernah mengalami perjalanan yang hebat melebihi Sayyiduna Muhammad. Mi'raj Nabi, singkat cerita, kita tahu buah daripada Mi'raj ini mendapatkan perintah salat 5 waktu, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril bilang, wahai Nabi, tugas saya sampai sini. Saya ngawal selesai sampai di sini saja. Silakan Anda melanjutkan perjalanan Anda seorang diri. Nabi bilang, wahai Jibril, kau temani saya dari alam dunia sampai sekarang. Apa kau tega meninggalkan saya seorang diri? Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, kalau saya melangkah satu langkah, saya akan binasa karena cahaya Allah. Saya nggak mampu, saya nggak kuat. Bukan kapasitas saya nggak dapat izin dari Allah Ta'ala. Hanya Anda yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melanjutkanlah perjalanan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ingin melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril mengatakan, "Gif ya Muhammad, tunggu dulu wahai Nabi. Berhenti dulu. Tunggu dulu. Saya punya hajat, tolong sampaikan kepada Allah." Apa itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, tolong mintakan izin kepada Allah. Tolong mintakan restu dari Allah. Saya minta diizinkan nanti di hari kiamat, saya kepengen melebarkan sayap saya untuk menjadi alas di atas Siratul Mustaqim, di atas jembatan Sirat. Saya akan hamparkan sayap saya untuk menjadi tempat pijakan atau untuk menjadi alas berjalannya umatmu nanti di yaumil kiamat. Tolong mintain sama Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala mengkabulkan keinginan saya. Saya kepengen, saya punya sayap nih.
jadi alasnya, jadi karpet merahnya umatmu untuk masuk ke dalam sorga biar mereka selamat dari sirat. Allahumma jalna minhum, mudah-mudahan kita termasuk tuh bagian orang-orang yang dapat tuh. Karena nggak semua bisa dapat. Sirat itu perjalanannya 500 tahun ditempuh. Ini jembatan lebih kecil dari rambut dibelah 7, saudara. Di bawahnya neraka yang berkobar-kobar. Kalau orang udah jatuh dari sirat, jatuh dari jembatan, itu kena asapnya aja orang itu lumer jadi air, saudara. Saking panasnya itu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memberikan malaikat Jibril untuk menjadikan daripada sayapnya menjadi karpet merah, menjadi alas untuk supaya umat Nabi bisa melintasinya. Sudah. Nabi naik sampai berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Allah, Nabi menyampaikan tahiyat, penghormatan kepada Allah. Selesai saling memberikan penghormatan yang diabadikan di dalam sholat kita 5 waktu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Selesai penghormatan ini diberikan. Nabi menyampaikan, ya Rabb, sesungguhnya Jibril punya hajat dan minta engkau setuju, minta engkau merestui, minta engkau membolehkan dan mengkabulkan. Apa itu wahai Muhammad hajat Jibril? Allah Ta'ala kalau nanya bukan karena Allah nggak tahu, Allah itu maha tahu, tapi Allah Ta'ala tanya untuk supaya menjadi pengingat buat kita, pelajaran buat kita. Nabi bilang, ya Rabb, Jibril minta izin. Ini yang minta izin nih bukan malaikat biasa, tapi apa? Presidennya malaikat, Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Jibril minta izin, ya Allah, nanti di sirat dia akan jadikan sayapnya yang mulia untuk menjadi alas umatku berjalan di atas sayap malaikat Jibril supaya umatku selamat daripada kobaran api dan sirat. Apa kata Allah? Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasul, saya izinkan Jibril membentangkan sayapnya untuk menjadi alas umatmu melintasi sirat. Saya izinkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 2 syarat. Syaratnya liman ahabbaka wa nasaraka. Syarat untuk bisa kita berjalan di atas sayap malaikat Jibril itu 2. Liman ahabbaka. Yang pertama, orang-orang yang cinta kepada engkau wahai Muhammad. Orang yang cinta kepadamu, mereka telah mendapati satu syarat. Syarat yang kedua, liman nasaraka, ay liman amila syari'atak. Liman amila syari'atak. Maksudnya orang-orang yang menolong Nabi adalah orang-orang yang mengerjakan, menjalani akan syariat-syariat yang telah kau bawa. Jadi 2 syaratnya kalau kita kepengen nanti di sirat kita nanti selamat, jalan di atas sayap malaikat Jibril. Yang pertama, cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita harus amalkan, kerjakan, jalankan syariat yang sudah dianjurkan oleh Sayyiduna Muhammad, yang telah disyariati oleh Sayyiduna Muhammad. Nah, saya pengen tanya nih, cinta sama Nabi enggak? Cinta sama Nabi enggak? Sayang sama Nabi enggak? Rindu kepada Nabi enggak? Siap amalkan syariat Nabi? Siap jalankan syariat Nabi? Siap lakukan syariat Nabi? Takbir! Sallu ala Muhammad. Kalau misalnya cinta sama Nabi Muhammad, itu mesti ada bukti. Jangan cinta cuman ngomong cinta. Kalau cinta cuman ngomong cinta, semua orang bisa. Betul? Kalau cinta cuman ngomong cinta, semua orang bisa. Pernah dengar gak ada kata-kata tak kenal maka tak sayang? Pernah dengar? Pernah dengar? Apa maksudnya? Orang yang sayang pasti kenal. Orang yang gak kenal berarti tidak gak sayang. Bagaimana mau sayang kalau dia sendiri gak kenal? Orang yang kenal itulah mereka akan menjadi orang yang sayang. Sekarang saya pengen tanya, sayang gak sama Nabi? Sayang gak sama Rasul? Betul? Betul? Boleh saya tes? Boleh saya tes? Siap dites? Baik, saya pengen tahu seberapa besar sih orang-orang yang teriak sayang di sini.
Ini teriak betul dari hati tapi cuma ngebacot doang. Saya pengen tahu. Pertanyaan pertama, saya pengen tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya banyak sahabat. Saya pengen tanya, sahabat Nabi yang ahli strategi siapa namanya? Ayo lo mikir-mikir dah. Enak gue kerjain lo. Sahabat Nabi ahli strategi siapa namanya? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Hamzah, Khalid bin Walid. Siapa lagi? Salman Al-Farisi. Baik, udah selesai ya. Lihat nih, suaranya cuma 1-2 orang nih ya. Yang betul Sayyidina Khalid bin Walid. Nggak tahu deh hasil googling apa bagaimana itu. Tapi mudah-mudahan memang karena kenal. Kenapa Sayyidina Khalid bin Walid? Karena beliau adalah ahli strategi. Paham? Pertanyaan yang kedua. Saya pengen tanya, kenal sama sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abu Bakar? Kenal? Siapa nama aslinya? Hah? Nama aslinya siapa? Gak ada yang tahu? Pengen tahu? Namanya Abu Kuhafah. Nama aslinya Abu Kuhafah. Itu nama asli Sayyidina Abu Bakar. Baik, yang berikutnya saya pengen tanya. Menantu Nabi Muhammad selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa namanya? Menantu Nabi selain Sayyidina Ali siapa namanya? Atau orang yang bisa jawab, Sayyidina Utsman bin, julukannya apa? Dzunurain. Kenapa dijuluki Dzunurain? Apa artinya? Masya Allah, kenal semua di sini ya. Sampai nggak ada suaranya. Dzunurain yang punya 2 cahaya mendapatkan julukan itu karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad. Menikah dengan putri yang pertama, putri Nabi Muhammad wafat, kemudian nama Nabi diambil mantu lagi, saking sayangnya Nabi sama Sayyidina Utsman. Dikasih lagi putri Nabi yang kedua, kalau kata orang Betawi turun ranjang. Ya. Nikah sama 2 putri Nabi Muhammad. Tuh lihat, sekarang saya pengen tanya lagi, nama anak-anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, nama anaknya ada berapa? Namanya siapa aja? Ada berapa? 2, terus apa aja? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yakin? Yakin? Salah. Anak Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Siapa namanya? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, laki 3, perempuan 3. Sayyidina Muhsin meninggal waktu kecil. Kemudian Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Itu anak-anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Lihat, saya lagi buktiin nih, benar-benar cinta sama Nabi apa kagak. Pertanyaan saya rubah deh sekarang, dengerin nih. Nih yang bisa jawab dapat hadiah pergi haji. Pergi haji atau umroh deh yang gampang ya. Haji kan susah nih, 15 tahun. Umroh deh, umroh. Mau nggak umroh? Mau nggak umroh? Siap, mau hadiah nggak? Ini serius nih saya nih. Hadiahnya umroh. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Baik, hadiahnya umroh. Yang bisa jawab hadiahnya umroh. Tapi titik kumpulnya di Mekah ya. Ya, baik. Ya ke Mekah lu sendiri dah. Titik kumpulnya di sono. Nih dengerin. Pertanyaan baru. Nama ayahnya Ayu Ting Ting siapa namanya? Udah jawab, jangan ketawa. Siapa namanya? Bayangin tuh. Nama artis. Bukan cuman masyarakat, ustadz aja kenal. Kedua, nama anak almarhumah Vanessa Angel siapa namanya? YouTubers yang suka ngomong asyap siapa namanya? Luar biasa. Hebat. Tadi saya tanya tentang Nabi, suara jangkrik yang ada di sini, saudara. Gak ada yang kenal betul. Sekarang saya tanya tentang artis, semuanya pada kenal, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
Kasih bahan naik. Angin mulu. Iya biar istirahat ya Pak. Yang tua dulu, yang muda belakangan. Fadal, fadal ke. Ijlis bil kursi. Lazim. Kan. Lanjut jangan nih. Lanjut jangan. Saya udah buktiin tadi saya tanya tentang Nabi Muhammad, gak ada yang bisa jawab. Yang jawab 1-2 orang. Saya tanya tentang artis, hampir semua bahkan sampai ustadznya bisa jawab. Betul? Betul? Saya tadi bilang apa, ada kata-kata tak kenal maka tak kenal maka tak. Kita semua berarti nggak kenal sama Nabi. Kira-kira sayang apa enggak? Sayang apa enggak? Mau diperbaiki? Mau diperbaiki? Siap sayang sama Nabi Muhammad? Siap mengenal Nabi Muhammad? Nah maka oleh sebab itu mumpung kita di bulan Sya'ban, bulan Nabi, yang kenal sama Nabi, jangan cuma kenal sama artis. Apalagi yang kita kenal artisnya kafir lagi saudara. Innalillah wa inna ilaihi. Kita belum diciptain sama Allah. Nabi Muhammad sudah sayang, sudah rindu sama kita. Bahkan pernah meneteskan air mata kerinduan untuk umatnya yang hidup setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Itu Rasulullah. Kamu salam dengan memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah balas salam kamu. Tapi sekarang saya pengen tanya, kira-kira kalau Anda ketemu sama artis-artis, kamu kasih salam atau kamu panggil, kira-kira nyaut apa kagak saudara? Nyaut apa enggak? Nyaut apa enggak? Itu orang enggak nyaut dipanggil kamu. Itu orang enggak mikirin keselamatan kamu. Nabi Muhammad mikirin keselamatan kita. Mereka nggak bisa nyelamatin kita kelak di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad ingin menyelamatkan kita. Sampai Nabi bilang apa? Wallahi la arda wahid ummati finnar. Demi Allah saya nggak akan pernah ridho kalau ada satu umat saya yang sedang disiksa di dalam neraka. Itu Nabi yang lebih berhak kamu cintai, tapi kamu lupakan Nabi Muhammad. Hati kita ini udah banyak dirusak. Udah banyak dirusak sama artis dan juga kemaksiatan. Sekarang waktunya kita kembali sama Nabiuna Muhammad. Kenalin Sayyiduna Muhammad. Deketin Sayyiduna Muhammad. Kirim surat cinta sama Nabi Muhammad berupa sholawat. Sehingga kita mendapatkan syafaat, bentuk jawaban daripada kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad. Artis kita kenal semua. Nabi kita nggak kenal. Innalillah wa inna ilaihi. Jadi selama ini kita hadir Isra Mi'raj, di para ulama kita ceritain Nabi. Kita hadir Maulid, para ulama kita ceritain Nabi. Itu kita lagi di mana? Kita ini kan hadir Maulid, Isra Mi'raj kita hadir, diceritain tentang Nabi. Kita lagi di mana? Kok bisa kisah-kisah itu nggak kita hafal? Padahal hampir setiap malam kita dengar kisah Nabi Muhammad di dalam acara-acara keagamaan, saudara. Kita hadir Maulid, kita hadir Isra Mi'raj, kita hadir majelis ta'lim, sibuk. Yang muda lagi ceritain mantannya dia. Yang tua ceritain arisan sama dasternya. Innalillah wa inna ilaihi. Yang laki lagi ngeliatin cewek-ceweknya. Bagaimana mau fokus dengerin cerita Nabi Muhammad, betul? Betul? Innalillah wa inna ilaihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen selamat nanti di Shiratal Mustaqim, yang jembatan paling ekstrim, maka ayo dua ditimbulin, cinta sama Nabi Muhammad. Bagaimana cinta dengan Nabi Muhammad? Yang pertama caranya kita simak cerita Nabi.
Kita lebih sering-sering menceritakan Nabi. Lebih sering-sering memikirkan Nabi. Kita ini Masya Allah nggak pernah mikirin Nabi Muhammad. Kita nggak pernah kirimin salawat sama Nabi Muhammad dari dalam hati kita. Kita ini kadang-kadang banyak lupa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kesempatan, Allah Ta'ala kasih kesempatan. Maka raih kesempatan ini, ambil kesempatan ini untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, saudara. Dan yang kedua, ayo tegakkan syariat Nabiuna Muhammad. Tegakkan syariat Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pengen melintasi sirat, orang yang cinta sama Nabi. Orang yang cinta sama Nabi, mereka yang menghidupkan sunnah dan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan syariat dihina, jangan. Jangan ngaku kamu muslim, jangan ngaku kamu Islam kalau kamu sendiri nggak cinta sama syariat Nabi Muhammad. Masya Allah, bingung saya kok bisa ada orang hina azan. Azan dibandingin sama gonggongan anjing, kan heran kita, betul? Masya Allah. Azan itu sesuatu yang suci. Al-adhkaru tayyibah al-azimah. Itu adalah ucapan-ucapan yang baik dan yang bagus serta mulia. Kok bisa disandingkan, dikiaskan, disemisalkan dengan gonggongan anjing yang najis, saudara? Innalillah wa inna ilaihi. Curiga saya. Jangan-jangan waktu lahir nggak diazanin. Diapain? Diapain? Bapak procot lahir, aduh alhamdulillah punya anak. Punya anak. Pak, azanin Pak. Enggak ah, kenapa? Tar dulu lagi nyari anjing. Nyari pitbull, nyari bulldog dulu. Kenapa? Biasa anak baru lahir digonggongin dulu. Innalillah wa inna ilaihi. Kalau kita kan muslim, lahir di azanin. Bentar lagi masuk puasa. Kita kalau buka puasa nunggu apa? Nunggu apa? Kalau dia enggak, beda. Kolak udah disiapin, teh anget disiapin, korma disiapin, makanan-makanan enak udah disiapin, tapi duduknya nggak di dalam rumah, depan rumah. Pak, buka Pak, udah maghrib, ntar dulu. Buka, kenapa? Nunggu anjing lewat. Jadi bukanya kalau anjing lewat doang, disuruh gonggong sama dia. Innalillah wa inna ilaihi. Mudah-mudahan dia dapat hidayah deh, amin. Amin. Ya saya begini kan cerita, ini mungkin ada, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Saya nggak nuduh orang, nggak. Takut diangkat jadi komisaris. Ya, jadi saudara ini dimuliakan oleh Allah. Maka oleh sebab itu syarat untuk menjadi orang yang bisa selamat di sirat mustaqim ada dua, yaitu cinta sama Nabi Muhammad dan menjalankan syariatnya. Syariat Nabi jangan dibenci, syariat Nabi jangan dimusuhi, syariat Nabi jangan dikerdilkan, syariat Nabi jangan kita lupakan, saudara. Untuk bisa apa? Masuk ke dalam sorga bersama Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya anak-anak muda. Anak muda, ayo jaga harga diri Anda. Anda ngaku muslim, Anda ngaku muslimah, Anda mengaku Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi Anda sendiri malah apa? Melukai hati Nabiuna Muhammad. Ngomong cinta sama Nabi, tapi joget-joget kayak ulet bulu TikTok, saudara. Innalillah wa inna ilaihi. Siapa yang suka pamer aurat di medsos? Siapa yang suka daripada apa joget-joget gak jelas di TikTok dan lain sebagainya? Islam dia, muslimah, yang nonton muslim, laki perempuan kena. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Masya Allah. Kalian itu bidadari kami, kalian itu ratu-ratu kami. Ratu gak sembarangan bisa ditemuin. Ratu nggak sembarangan bisa diajak jalan begitu saja, nggak sembarangan. Kadang-kadang orang zaman sekarang, innalillah, orang tua zaman sekarang, mereka lupa akan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggalkan syariat agama Allah, mereka lupakan, bahkan mereka nggak didik anak-anaknya untuk memegang teguh akan syariat baginda Nabi Muhammad. Orang tua zaman sekarang panik kalau anaknya belum punya pacar, saudara. Betul? Waduh, anakku belum punya pacar. Jangan-jangan kagak laku anak gue nih. Innalillah wa inna ilaihi. Dan orang tua zaman sekarang bangga kalau anaknya punya pacar. Ketemu RT diceritain, ketemu RW diceritain, ketemu Hansip diceritain, saudara.
Anak gue mah cakep, banyak pacarnya. Dari Senin sampai Minggu pacarnya beda-beda. Saking cakepnya anak gue. Kalau malam Sabtu yang jemput anak gue Satria F. Knalpot bobokan. Malam Minggu Ninja 2,5. Cicilan panjang. Nunggak 5 bulan. Lu miskin kayak belagu lagi. Iya, Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Miskin sabar, itu bagus. Ya, al-miskin sabir khairu min aghniya'il karim. Dikatakan apa? Orang miskin yang sabar akan kemiskinannya, sabar atas ujian dari Allah Ta'ala, itu lebih bagus, lebih baik daripada orang kaya yang dermawan. Tuh lihat, pangkat orang-orang miskin itu, mereka punya pangkat tersendiri. Sampai-sampai Nabi Muhammad mendoakan orang-orang gak punya. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna fi zumradil masakin. Ya Allah, hidupkan dan matikan saya dalam keadaan miskin. Jadi jangan malu jadi orang miskin. Yang malu itu jadi orang kaya hasil korupsi, itu mesti malu. Betul. Kalau miskin jangan malu. Tapi kalau miskin maksiat gak tahu malu namanya, saudara. Kalau malam Senin yang jemput anaknya Mio Embrem. Mio Embrem, rokok Magnum, minuman alih-alih. Innalillah wa inna ilaihi. Bangga dengan kemaksiatannya. Anak pacaran diceritain sekampung tahu kalau anaknya banyak pacar. Innalillah wa inna ilaihi. Anaknya dipacarin sama A, B, C sampai Z, dia bangga. Innalillahi. Orang kalau kebanyakan pacaran, itu orang tuanya kasih mereka masukan. Ibu dan bapak, kalau anak-anak Anda sering gonta-ganti pacar dan sering pacaran, itu coba tolong dibawa ke lab forensik, takutnya badannya banyak sidik jari, saudara. Nggak tahu habis diapain. Innalillah wa inna ilaihi. Jangan bangga, orang yang kebanyakan pacaran banyak-banyak pindah tangan, itu otaknya error. Otaknya itu seperapat sendok teh. Udah dikit gak kepake. Innalillah wa inna ilaihi. Loh, kok bisa demikian? Iya. Orang kalau udah banyak pacaran diajak ngomong gak nyambung. Udah makan, mau mandi tuh gak nyambung. Innalillah wa inna ilaihi. Kenapa? Otaknya error. Kebanyakan galau kagak jelas. Ini korban-korban patah hati, gagal move on. Gara-gara apa? Sebatas teman tanpa kepastian. Jadi orang-orang model begini, otaknya error. Banyak-banyak pindah tangan. Ente tahu stick PS gak? Rental PS yang banyak rusak apanya? Kenapa sticknya rusak? Kebanyakan pindah-pindah bocah nih. Ini bocah anteng mainnya. Bocah komplek mainnya anteng. Masuk bocah babelan di Bekasi nih. Ya, bocah pelosok. Kalau ngeliat stick geter, itu gemeter badannya. Meriang. Waktunya belok, sticknya dibelokin. Betul? Waktunya ngerem, stick ditarik. Kira-kira putus gak kabelnya? Putus gak kabelnya? Kenapa stick banyak rusak? Karena banyak-banyak pindah Ada yang mainnya rapi, ada yang mainnya barbar. Lagi anak-anak FF game burik. Banyak deh. Deh santai dong, santai. Yalah. Innalillah wa inna ilaihi. Masya Allah. Tuh lihat stick. Banyak pindah-pindah tangan error. Apalagi manusia. Banyak-banyak pindah tangan juga bakal error. Ente orang ratu. Jangan rendahin diri ente. Ente tahu ratu enggak? Tahu ratu enggak? Kalau pengen tahu jalan-jalan beli batagor ke Inggris. Sampai di sono ada namanya Ratu Elizabeth tuh. Coba kira-kira. Ente ke Inggris nih pengen beli bakso. Bakso Mang Ujang. Ali dia buka di situ di Inggris. Pas depan kerajaan lagi. Kira-kira ente di depan kerajaan teriak, Bet, main yuk. Keluar apa kagak kira-kira? Keluar apa kagak? Ditembak-tembak lo pas pampres. Dia misalnya keluar lagi jalan. Misal Ratu Elizabeth pengen beli masako. Ke warung depan istana, misal. Tahu-tahu tangannya ente ambil, ahlan bekhair, sehat, gimana kabar? Kira-kira diapain sama pas pampres? Diapain? Disetrum ente. Paham?
Nggak gampang, pengen ketemu presiden, pengen ketemu daripada pejabat, pengen ketemu sama namanya ratu. Apa yang dilakukan? Ditanya dulu, diinterogasi, kamu siapa? Hajat kamu apa? Kepentingannya apa? Kamu orang mana? Nggak sampai di sana, diperiksa tubuh ente, bawa bom apa kagak nih orang? Diperiksa, betul? Nggak gampang ketemu ratu. Begitu juga sebagai orang tua, anak-anak Anda, putri-putri Anda adalah ratu. Maka layani seperti ratu. Bagaimana caranya? Jangan modal apa percaya dibawa sama laki-laki. Laki dateng, Pak saya kemari pengen ngajak main anak bapak. Dijemput sore dibalikinnya 2 minggu lagi. Jalan berdua pulang bertiga saudara. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi. Yaitu yang menjadi polemik saat ini. Jangan jadi begitu. Na'udzubillahi min. Kalau Anda menjadi ratu selayaknya, kalau misalnya ada laki-laki datang ke Anda jangan modal percaya cuman dikasih coklat. Dikasih coklat percaya, dikasih I love you, saya sayang kamu, saya cinta kamu percaya. Tuyul gondrong. Innalillahi wa inna ilaihi. Bentuk cinta itu bukan coklat tapi akad. Bentuk cinta itu bukan I love you tapi gobil tuh. Itu baru bentuk cinta. Kalau cuman I love you sama coklat semua orang bisa, orang gila pinter saudara. Betul? Sehingga maka oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari syariat. Datang laki-laki, Pak, niat saya ke rumah pengen ngelamar anak bapak menjalankan syariat Nabi Muhammad yaitu pernikahan. Anaknya baik, anaknya bagus, anaknya sopan, anaknya akhlak, dan anak itu memahami ilmu agama, nikahin, jangan dipersulit. Masya Allah muka-muka jomblo kesian kadang-kadang saya ngelihat. Kesian muka-muka jomblo pengen kawin gak ada modal. Ada modal nggak ada cewek, tampang pas-pasan, Masya Allah. Tapi tenang, jangan berkecil hati, saya dukung kamu jadi jomblo seumur hidup. Jadi gini dengerin, sebagai orang tua kalau ngelihat anaknya baik, anaknya soleh, bismillah kawinin, jangan dipersulit. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang kalau ngawinin anak itu luar biasa. Kamu pengen sama anak saya boleh 150 juta, innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini mau ngawinin, mau jual anak nih. Tapi jangan berkecil hati. Bilang sama dia, Pak, kalau 150 juta saya nggak punya, 30 juta saya punya, saya niat baik nih, mau apa kagak? Wah kalau gitu mah jangan deh. Bapak mau nikahin anak, apa mau ngejual anak nih? Kalau mau jual anak, saya bantuin. Bantuin gimana? Saya pasarin di OLX gimana? Nih anak ada lecet pemakaian nggak nih? Lecet pemakaian. Dusbook masih ada nggak? Charger udah hilang, nggak ori lagi. Na'udzubillahi min. Ya itulah polemik zaman sekarang, banyak jomblo berkeliaran. Kenapa? Karena pernikahan dipersulit, betul? Betul. Kadang-kadang pernikahan nggak didukung, pernikahan pernikahan dipersulit, tidak didukung. Tapi yang namanya pacaran didukung. Kata si bapak, udah lu jangan langsung asal nikah, ntar nyesel. Deh coba kenalan dulu, lu pacaran setahun 2 tahun. Berapa banyak orang-orang yang pacaran 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Ujung-ujungnya pas kawin setahun bubar. Setahun bubar. Kenapa? Udah begak, udah bosen. Ada juga enggak pacaran 20 tahun, enggak kawin-kawin. Jagain jodoh orang. Mental satpam. Innalillahi wa inna ilaihi. Sakit tapi tak berdarah. Betul? Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah begitu keadaan sekarang yang ada. Pacaran Beb, saya udah pacaran 4 tahun Beb. Doain apa Beb? Doain apa biar kawin, gak kawin-kawin Beb. 4 tahun lo pacaran, iya betah loh. Iya, udah kayak cicilan motor. Ada yang 15 tahun, wah KPR rumah dapat 2 loh. 15 tahun. Kalau lo hitung-hitung tuh pacaran ngeluarin duit banyak tuh, udah jadi rumah. Makan, malam mingguan. Belum kadang-kadang jam 2 malam ngedadak. Minta rambutan di musim duku. Kan gila. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi. Orang pacaran saya pengen tanya. Lebih taat sama pacar apa sama orang tua? Pacar apa orang tua? Pacar apa orang tua? Pendusta Anda. Lo ditelepon pacar jam 2 malam lo berangkat. Tapi kalau disuruh orang tua beli garam 10 hari lo ngomelnya. Saya mulu disuruh-suruh, tuh kan ada adek, tuh kan ada kakak, betul apa enggak? Betul apa enggak? Pacar diem aja, nggak usah marah-marah, diem aja. Ente orang udah kalang kabut, waduh pacar gue ngamuk nih.
Apa aja dilakuin, beli bunga kuburan, beli coklat, beli apa lagi? Semua dibeliin. Teh pucuk modal bos, teh pucuk. Ya Allah, jangan teh sisri dong. Yang plastikan, itu baru cakep. Teh pucuk mahalan. Pacar diem aja, bingung ente. Galau, mau makan kagak enak, betul nggak? Betul nggak? Mau mandi di luar, bukan mandi di kamar mandi. Orang kalau udah stres kebanyakan pacaran, mandi nggak di kamar mandi, tengah jalan. Masya Allah, dia pakai nyanyi lagi, mending suaranya enak kagak. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu keadaan. Tapi kalau disuruh orang tua coba, sini dulu nih beliin garam. Ngoceh, nggak ngoceh, hatinya kesel. Disuruh bapak, beliin samsu bapak, ngomel. Kadang-kadang lebih parah lagi, samsunya dikorupsi. Suruh beli 10 batang dikasih 9 batang, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu keadaan zaman sekarang, banyak meninggalkan syarih. Maka oleh sebab itu pesan daripada ceramah ini, saudara, 2 aja deh. Benerin cinta sama Nabi. Tadi saya udah buktikan, kita lebih cinta sama artis ketimbang sama Yang kedua, syariat diperbaiki. Hidupkan syariat Nabi Muhammad. Kita orang udah banyak dosa, kalau kita nggak dapat syafaat Nabi, kita mau minta tolong sama siapa? Mau masuk surga lewat mana? Pintu surga cuma satu, nggak ada jalan belakang. Mau masuk surga lewat mana? Dan juga orang kayak kita nggak punya kenalan orang dalam. Mau masuk surga lewat mana? Sehingga hidupin 2. Nih 2 udah hidup, selamat dunia akhirat. Pertama, cinta sama Nabi Muhammad. Yang kedua, hidupkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan di dalam hikmah Isra wal Mi'raj kita mendapatkan berkah. Dan insya Allah mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi akan tambah meningkat lebih baik lagi. Yang kedua, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa bisa di dalam menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fagir dan juga buat antum semua. Dan juga saya minta semuanya duduk, jangan ada yang bangun, duduk. Yang duduk mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Duduk, saya minta jalan sedikit aja buat masuk lagi ke rumah. Jangan kemana-mana, kita minta dan juga kita dengar daripada nasihat dan juga doa daripada Kiai Haji Munawir Asli sebagai guru saya juga dan guru kita semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqomah, yang bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.